Hari ini kita akan membahas tentang sesi praktek coaching, di mana terdata ada 2 orang dalam melaksanakan coaching. Nanti kami akan bergiliran menjadi yang satu coaching, yang satu coachee. Kemudian yang berikutnya saya yang Bu Mariana yang menjadi coach dan saya yang menjadi coachee, seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan alur Tirta. Tirta itu sendiri merupakan singkatan dari tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk tujuan umum sendiri, Tirta itu adalah tahap awal di mana kedua pihak coach. Halo, Bu Mariana. Halo, oke. Oke, bagaimana kondisinya, suasananya? Sudah. Sudah kembali? Tadi tuh banyak saudara yang datang kan nggak enak nek dicuekin Iya, terlalu iya. kan. Oke. Oke, oke. Saya paham, Bu. Ya. Oke. Apa rencana pertemuan kita kali ini, Bu? Hmm, pertemuan kita hari ini untuk membahas pembahasan kita hari ini ya Bu ya. Ya, pembahasan kita kali ini. Atau kita akan membicarakan apa pada sesi ini? Ini kalau saya cenderung punya sedikit problem untuk tugas-tugas yang menumpuk gitu. Tugas-tugas dengan deadline yang datangnya hampir barengan. Kemudian baik tugas dari CGP ini, tugas-tugas LMS, kemudian juga dari tugas-tugas dari sekolahan, dan kebetulan juga saya sedang kemarin mengalami kecelakaan. Semuanya itu serba bersamaan datangnya bareng, dan itu yang membuat saya itu merasa akhirnya ini saya kewalahan untuk apa ya, kalau istilah di kelompok kita itu satset das gitu. Itu sih Bu. Ya, jadi rencana pertemuan kali ini yaitu membahas tentang kondisi kesibukan kita dengan dudet dan mungkin Iya, berbagai aktivitas yang melanda kita ya, Bu. Oke, tujuannya betul. dari percakapan coach kita kali ini apa ya, Bu? Uh, Ingin mendapatkan apa ya? Solusi-solusi mungkin ya Bu. Iya, Sekedar solusi untuk bisa tetap menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau tepat waktu, insya Allah masih bisa tepat waktu, masih terkejar walaupun dengan berbagai kondisi yang sebenarnya itu sangat sangat berat juga gitu buat saya. Itu saja. iya. Tujuan Mungkin kita kita bisa kali nyari solusi. Iya, betul, Bu. Jadi tujuannya dengan coach ini kita bisa mencari solusi ya. Sebenarnya Iya, tidak hanya buat Bu Mariana saja, tapi mungkin buat saya juga ini sebagai coach. Nah, yeah. mungkin ada tujuan spesifik kita kali ini apa ya, Bu? Apa ya? Tujuan spesifiknya, ya mungkin lebih kita bisa lebih intens berbicara dari hati ke hati. Itu aja Iya, Bu, sebaiknya langkah-langkah konkret yang bisa kita tempuh aja. oke ya. Tujuan spesifik kita kali ini yaitu kita bisa mencari langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah itu ya, Bu. Iya. Kemudian menurut Ibu sendiri ukuran keberhasilan pertemuan coach kita kali ini apa ya, Bu? Ukuran keberhasilannya adalah kalau kita bisa mencapai satu solusi untuk kita laksanakan bersama-sama, dan itu memang solusi tidak hanya bermanfaat buat saya tapi juga untuk Bu Nurvita sendiri kan insya Allah juga bermanfaat karena tugas dan peran kita sama sebagai TGP gitu. Bagi guru Iya, juga di sekolah gitu. oke. Ya, jadi memang keberhasilan kita yaitu kita bisa menggunakan momen-momen yang memanfaatkan momen-momen ya, Bu. Oke, kita Ya, masuk ke identifikasi, Bu. Nah, eh, saat ini dari permasalahan tadi yaitu dengan kita sebagai guru, namun berbagai tugas dengan dudet yang bersamaan, ditambah lagi mungkin Bu Mariana sedang mendapatkan musibah. Mungkin Bu Mariana bisa mengidentifikasi kesempatan yang Bu Mariana miliki
dalam mengatasi masalah ini kira-kira apa saja ya, Bu? Eee, untuk mengidentifikasi alternatif solusi ya, Bu? Iya. Alternatif solusi itu kalau, saya sebenarnya mungkin karena saya sedang mendapatkan musibah, jadi saya hanya bisa bekerja dengan satu tangan, itu pun juga terkendala ketika, harus pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, di mana kan saya, harus aktif gitu, kadang ke sekolah, ke tempat les, kemudian pulang, biasanya kan seperti itu hari-hari saya. Untuk kali ini karena sedang saya bekerja hanya dengan satu tangan dan saya juga berangkat kemana mana harus diantar, maka berarti saya harus mengurangi satu pekerjaan saya untuk bisa tetap eksis dalam dalam kita ber-CGP ria ini, Bu, gitu. Ya, misalnya dengan les ini saya off-kan dulu untuk aktivitas les gitu. Kalau untuk aktivitas sekolah ngajar kan itu suatu keharusan dan itu tidak bisa kalau kita off. Itu malah tugas utama kita gitu. Itu sih kalau alternatif yang sedang saya pikirkan gitu. Oke, ya. Jadi dalam kesempatan ini Bu Nana bisa sementara mengambil kesempatan untuk menonaktifkan salah satu kegiatan ya, agar bisa Iya lebih betul. fokus. Oke. Nah, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Nana sendiri untuk saat ini kira-kira ketercapaiannya ke skala berapa, Bu? Uh, Ketercapaian yang apa Bu? Ketercapaian yang dalam pertemuan kita kali ini, tapi pada awalnya, istilahnya menurut Ibu pada saat ini kira-kira ketercapaian tujuan yang Bu Nana miliki untuk dari tujuan tadi itu kira-kira sudah berada pada angka berapa? Apa mungkin masih 5 atau 6 6? mungkin, 6 Oke, aja. oke 6 ya. Ya. Nah, dengan angka yang 6 itu kekuatan yang Bu Nana miliki apa ya untuk bisa mencapai ke tujuan? Kekuatan yang saya miliki, saya hanya punya punya kemauan aja, kemauan yang keras aja. Itu tok dan insya Allah semangat tetap ada walaupun tidak seperti awalnya. Jadi mengalami penurunan semangat itu bukan berarti terus saya jadi nggak semangat atau berkurang, tapi ya karena memang kondisi saya sekarang sedang sedang mengalami musibah, itu kan jadi gimana ya Bu merasakan kadang kesakitan juga. Itu saya ingin tetap tetap terus bersemangat, tapi tetap ada penurunan semangat itu. Dan yang saya punya juga hanya itu aja kemauan. Saya ingin tetap tetap menyelesaikan semuanya. Dan alhamdulillah memang itu saya belum pernah terlambat untuk mengumpulkan tugas-tugas deadline di LMS. Ya, luar biasa sekali ya Bu Nana di tengah eh, kondisi Bu Nana yang sekarang sedang punya kendala, tapi Bu Nana tetap luar biasa dalam mengerjakan tugas sesuai dan tepat waktu. Nah, untuk Insya Allah. peluang atau kemungkinan yang Bu Nana bisa ambil agar bisa lebih lebih meningkat nilainya tadi ke depan itu apa ya, Bu? Uh, Peluang, ya mungkin itu tadi masih yang seperti yang saya sampaikan tadi, tetap mengurangi satu aktivitas, kemudian bisa berfokus ke salah satu aktivitas mengingat keterbatasan kondisi fisik saya sekarang gitu. Ya. Nah, untuk hambatan itu sendiri, mungkin Bu Nana bisa ceritakan hambatan atau gangguan apa saja yang Bu Nana alami itu dalam meraih tujuan? Gangguan atau hambatan? Mhm, Hambatannya itu tadi, sekarang saya kemana-mana harus diantar, mhm. kemudian saya juga harus berhati-hati dalam beraktivitas fisik untuk apa ya istilahnya tangan biar cepat pulih dan sebagainya karena memang sekarang lukanya juga masih belum mengering, istilahnya seperti itu. Itu aja hambatannya. Oke, saya turut prihatin ya Bu dengan kondisi seperti itu. Mungkin saya pun akan merasakan sedikit sedikit
down ya ketika menghadapi situasi seperti itu. Tapi luar biasa sekali Bu Nana bisa terus bangkit, terus semangat, bahkan bisa terus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, terkait dengan hambatan yang Bu Nana alami ini, kira-kira menurut Bu Nana solusinya bagaimana? Mohon maaf Bu, putus-putus ini Bu sinyalnya mungkin ya. Oke, Oke. halo? Halo Bu Nana? Ya, ya. Oke. Dari hambatan yang Bu Nana alami tadi, solusi yang Bu Nana ambil itu seperti apa? Tidak ada solusi lain kecuali merepotkan orang lain, gitu aja. Kecuali merepotkan, keluarga terutama. Kalau, di sini mungkin ayah saya, kadang juga suami saya, kadang ibu, gitu. Jadi tetap harus melibatkan orang lain dalam melaksanakan setiap, kegiatan, setiap aktivitas, gitu. Contohnya kalau, mau mandi aja misalnya, itu kan tetap harus merepotkan ibu, kadang juga suami, gitu. Iya, jadi solusi yang Bu Nana ambil istilahnya meminta tolong keluarga ya, Bu? Ada suami, Betul, ada orang tua, ada bapak, iya, dan itu juga sebenarnya adalah kekuatan yang Bu Nana punya. Oke, Bu iya. Nana kita masuk ke rencana aksi. Nah, dari untuk mencapai tujuan yang tadi, yang di awal tadi, itu apakah rencana Bu Nana dalam mencapai tujuan? Rencana Bu Nana ke depannya itu seperti apa? Rencana ke depannya Mhm. untuk mencapai tujuan astagfirullahaladzim, bentar Bu, gangguan teknis kucing. Tetap fokus pada tujuan, tetap fokus, kemudian tetap, meluangkan waktu dan juga minta bantuan dari berbagai pihak. Itu aja sih, kembali ke situ solusinya tetepan. Oke. Nah, adakah prioritas yang Bu Nana ambil dalam melakukan aksi dari rencana ini? Mmm. Prioritas yang saya ambil yang didahulukan ya tetap itu tadi. Pertama tetap, meminta bantuan pihak lain, itu prioritasnya. Mohon maaf Bu Nana, kita nyambi ya, enggak apa-apa ya ini. Iya, enggak apa-apa. Mungkin Enggak ada apa-apa, Bu. strategi khusus Bu Nana dalam melaksanakan aksi? Eee, enggak ada strategi khusus sih, Bu. Tidak ada strategi khusus, saya hanya mengalir saja menjalankan semua tugas sesuai dengan, waktu yang diberikan. Kemudian jika saya membutuhkan bantuan, saya juga akan minta bantuan sama teman-teman saya, sama keluarga saya, itu aja. Enggak ada yang khusus kalau untuk, eee, solusi yang akan saya ambil. Oke, terkait waktu Bu Nana, apakah mungkin Bu Nana punya jangka waktu tertentu agar apa yang kita coachkan ini bisa bisa selesai seperti itu? Tidak sih, tidak, Bu. Nah, menurut Bu Nana sendiri, adakah ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bu Nana lakukan? Ukuran keberhasilannya adalah ketika saya benar-benar sudah, bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya tepat pada waktunya. Itu saja sudah saya anggap satu keberhasilan. Luar biasa sekali ya Bu Nana. Dan menurut Bu Nana sendiri, bagaimana cara untuk mengantisipasi gangguan apabila ada? Cara mengantisipasi gangguan apabila ada, ya, tergantung spesifikasi gangguannya dulu seperti apa. Kalau misal gangguannya itu masih seputar teknis, ya berarti, saya akan mengoptimalkan, segala daya, kemudian, meminta bantuan dari berbagai pihak yang bisa saya minta bantuan, terutama beberapa teman sejawat di sekolah. Kalau itu terkait dengan teknis, penyelesaian tugas-tugas, kalau itu terkait dengan, manajemen waktu, saya akan meminta bantuan pada keluarga. Itu aja, Bu. Oke, kita lanjut ke tanggung jawab Bu.
Adakah rencana komitmen yang Ibu lakukan? Ataukah adakah komitmen yang Ibu miliki terhadap rencana aksi? Komitmen yang seperti apa maksudnya, Bu? Ya. Mohon maaf, putus-putus gimana, Bu? Dalam melakukan aksi ini, apakah Iya. Bu Nana punya komitmen khusus untuk melaksanakan aksi ini? Tidak ada komitmen khusus yang jelas hanya mengalir saja, mengalir sesuai dengan waktu yang ada, itu saja, Bu. Kalau yang khusus tidak ada, saya rasa nggak ada. Oke, Bu. Dalam melaksanakan aksi nanti, mungkin ada beberapa orang yang akan terlibat dalam membantu Bu Nana. Apakah ada orang-orang tertentu yang bisa membantu Bu Nana dalam melaksanakan aksi ini? Ada, pasti ada. Sekali lagi, tentang kalau terkait dengan penyelesaian teknis tugas-tugas, saya bisa meminta bantuan dari teman-teman sejawat, baik di sekolah maupun juga teman-teman dalam komunitas praktisi lainnya. Kalau untuk penyelesaian dalam hal penyelesaian hambatan-hambatan yang muncul, saya akan minta bantuan dengan orang-orang terdekat saya seperti suami dan juga keluarga, orang tua misalnya. Anak juga sudah bisa saya mintai tolong karena kebetulan juga sudah SMP, jadi bisa diajak kerja sama. Luar biasa sekali ya Bu Nana. Bu Nana istilahnya dikelilingi dengan orang-orang terdekat Bu Nana. Ada Ya. keluarga, ada teman terdekat, seperti itu. Nah, Bu Nana kita masuk ke sesi akhir nih. Setelah kita melakukan coaching ini, adakah tindak lanjut yang nanti Bu Nana akan lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan tentu saja mengevaluasi langkah-langkah yang sudah saya lakukan sebelumnya, apakah itu sudah bisa mencapai tujuan atau belum. Kalau sudah bisa mencapai tujuan, berarti tindak lanjutnya cukup disyukuri, alhamdulillah gitu. Tapi kalau belum bisa menyelesaikan tujuan, ya berarti memang harus ada evaluasi lagi bagaimana langkah yang paling real, paling konkret untuk mencapai tujuan itu. Aja, Bu. Ya, Bu Nana, terima kasih sekali hari ini kita sudah melaksanakan coaching. Nah, menurut Bu Nana, apakah saat ini sudah ada kemajuan dari nilai tadi yang Bu Nana bilang bahwa berada pada angka 6? Apakah ada kemajuan setelah kita melakukan coaching ini? Iya, ada, Bu. Ada. Mungkin pada kira-kira 8 mungkin. Oke. Ya. Putus-putus, Bu Nur. Tidak terdengar suaranya. Oke, Bu Nana, pada sesi coaching ini nampaknya kita berada pada sesi akhir dan terima kasih sekali karena Bu Nana sudah bersedia untuk menjadi relasi saya sebagai coach. Oke, kita akhiri untuk sesi pertama, Bu Nana. Terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal, guys. Iya. Bu Nana, monggo. Oke, bisa kita mulai? Ini berarti saya sekarang sebagai coach-nya. Oke, ya. Nyatakan sebagai coach dan saya sebagai coach. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Nur. Ya. Bisa kita mulai ya? Bisa. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nur, untuk memulai mungkin saya bisa mulai dengan pertanyaan kita dari awal dulu ya mengenai tujuan. Kita bicara tentang tujuan. Ya. Ada apa, Pak Alam? Nampaknya bukan ke kita, Bu. Oh, bukan ke kita. Iya. Oke. Apa nih, Bu, yang mau kita bicarakan hari ini, Bu? Oke, hari ini kita akan membicarakan saya punya masalah, Bu. Masalahnya yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi
di kelas dan nampaknya mungkin saya ingin melaksanakan aksi tersebut atau melakukan aksi nyata dalam PMM. Namun sampai sejauh ini saya masih terkendala, ya mungkin hampir sama dengan Bu Nana tadi bahwa saya punya tugas dengan yang bersamaan dan lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini tugas tersebut belum bisa saya laksanakan. Oke. Kalau begitu kemudian, apa ini yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap dari obrolan kali ini, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan aksi nyata serta mengunggahnya ke PMM. Oke, sekarang kita masuk ke identifikasi ya, Bu. Kalau menurut Bu Nur Fitri ya, untuk mencapai tujuan itu, untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian itu butuh semangat yang seperti apa atau fokus kerja. Tentu saja kita Ibu harus lebih fokus gitu, butuh fokus gitu mboten, Bu? Tentu saja saya harus memiliki fokus tertentu, Bu. Ya, kalau seperti yang saya sampaikan tadi di permasalahan saya kan, terlalu banyak cabang dari apa yang saya pikirkan, kemudian kurang fokus dan sebagainya. Kalau, Bu Nur Fitria ini kan berarti memang juga sama memerlukan suatu fokus tertentu. Kalau menurut Ibu sendiri, fokus bekerja itu yang seperti apa, Bu? Kalau menurut saya sih, fokus bekerja itu menurut saya ya saya bisa melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan secara bergiliran. Nampaknya memang tidak bisa bersamaan karena memang kita terkendala, saya terkendala, waktu ya, Bu. Eee, Nampaknya impossible untuk diselesaikan dalam waktu bersamaan. Nah, oleh karena itu menurut saya, fokus saya apabila saya itu bisa melakukan atau menyelesaikan, tugas-tugas tersebut satu demi satu. Oke, terkait dengan tujuan yang tadi, Ibu ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menguploadnya pada PMM, itu kan juga memerlukan fokus tersendiri, gitu. Kira-kira Ibu mengalami kesulitan tidak untuk berfokus pada satu titik itu, gitu? Tentu saja saya mengalami kesulitan, Bu, karena memang seabreknya aksi, ditambah lagi saat ini, saya harus latihan coaching juga, ditambah lagi mungkin saya harus mencari partner untuk di-coach nanti di sekolah. Itu juga menjadi, masalah saya juga. Ditambah lagi mungkin waktunya kita hanya dibatasi waktu sekitar 1 minggu nampaknya, karena setelah itu kita sudah, masuk pada PAT ya, Bu. Maaf, PAS ya, penilaian akhir Ya, semester. Iya, seperti itu, Bu. oke. Dari situ berarti saya tahu nih kira-kira yang membuat Ibu kurang fokus adalah karena terlalu banyaknya, aktivitas, tanggung jawab yang harus dilaksanakan gitu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk, bisa berfokus pada karena kan kita harus menentukan skala prioritas ya Bu, kalau setiap pekerjaan itu mana yang harus didahulukan terlebih dahulu, mana yang bisa, urutannya nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah itu kira-kira Ibu menentukan skala prioritas itu atau tidak? Sebenarnya saya menentukan skala prioritas, Bu, tapi karena saking banyaknya atau seabreknya kegiatan, terkadang saya lupa mana yang harus saya kerjakan lebih dulu. Boleh mungkin bisa dibilang itu, saya mengalami gagap gitulah dalam Iya, kegiatan. Jadi setiap pagi saya bekerja, saya harus mengajar, tapi di sisi lain saya harus membuat soal, sementara soalnya iya, juga lembar jawabannya semi online, istilahnya seperti itu. Jadi saya harus membuat soal dulu, membuat lembar jawaban, memasukkannya, ditambah lagi mungkin saya dikejar juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, ditambah lagi saya juga dikejar dengan, saya harus meng-coach teman saya dalam mengajar, seperti itu, Bu. Sementara waktunya semuanya barengan hanya tinggal 1 minggu lagi. iya, oke, baik. Kalau gitu tentang skala prioritas itu memang benar-benar, sebagai orang yang punya kesibukan berlebih seperti kita,
harus benar-benar tertata ya Bu dalam menentukan skala prioritas. Jadi artinya kita harus benar-benar mengidentifikasi dulu kegiatan mana yang harus segera dilaksanakan, mana yang bisa belakangan, itu harus benar-benar kita identifikasi gitu. Kalau terkait dengan kondisi fisik sendiri Bu, Ibu ada kendala tidak tentang kondisi fisik untuk menyelesaikan segala tanggung jawab dan beban pekerjaan itu? Kalau kondisi fisik sendiri ya mungkin adanya pada kegiatan kerumah tanggaan sih Bu. Oh, Jadi saya itu seorang ibu dari 3 anak yang masih kecil-kecil dan iya, tidak punya rewang, sehingga saya iya. harus momong full, kemudian kegiatan-kegiatan kerumah tanggaan saya laksanakan, termasuk juga mencuci, saya juga belum punya mesin cuci seperti itu, masak, nyuci piring dan lain sebagainya, itu mungkin kendala saya salah satunya, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, mungkin Ibu selain menentukan skala prioritas juga tentang pekerjaan di rumah yang juga tidak bisa disepelekan, itu mungkin bisa dicari solusi dengan ngobrol gitu sama suami atau gitu ya. Nanti solusi bersama-sama. Baik, kalau gitu ini Bu, kita sekarang masuk ke rencana aksi Ibu. Kira-kira dari berbagai alternatif yang solusi yang muncul, misalnya kalau tadi saya menyampaikan mungkin menentukan skala prioritas, itu Ibu bisa nggak menentukan skala prioritas mana dulu yang sebaiknya dilaksanakan? Apakah mengupload pembelajaran berdiferensiasi di PMM itu harus segera dilaksanakan, ataukah ada hal lain yang lebih urgent untuk dilaksanakan? Gitu. Menurut saya sih sebenarnya yang lebih urgent itu adalah membuat soal ya, Bu. Iya, saya juga setuju sebenarnya. Tadi saya juga ketika Bu Nur Fitriah menyampaikan dari list pekerjaan-pekerjaan itu, saya juga setuju bahwa yang dilaksanakan lebih dulu adalah apa yang akan kita hadapi berkaitan dengan murid-murid kita. Untuk mengupload rencana aksi mungkin bisa setelah itu. Itu bagus sekali untuk mengupload rencana aksi kegiatan berdiferensiasi. Kita bisa melakukan desain pembelajarannya terlebih dahulu, membuat RPP-nya, menyiapkan bahan, bahan ajar, media dan sebagainya, kemudian menguploadnya dengan kita sharing kepada semua orang di seluruh Indonesia. Tapi mungkin lebih baik itu bisa kita laksanakan mungkin di skip dulu, kita yang urgent dulu, PAS dulu, kemudian mungkin yang kegiatan di rumah dulu yang juga tidak bisa dilupakan. Itu sih Bu. Iya Mungkin betul, Bu. Nampaknya memang saya harus bikin soal terlebih dahulu, kalau sudah soalnya sudah, mungkin baru bisa saya, lebih fokus saya bisa ke pembelajaran berdiferensiasi sama mungkin atau mungkin malah pembelajaran berdiferensiasi itu adalah di peringkat ketiga ya, Bu, setelah saya membuat soal, kemudian saya iya, mungkin latihan coach dulu dengan teman. Nah, iya, pembelajaran diferensiasinya mungkin baru saya bahas belakangan. Sebenarnya saya itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Cuman mungkin, iya, waktunya itu butuh beberapa tahapan seperti itu. Dan iya, mungkin dari 4 jam pelajaran yang saya ajukan, rencanakan, ternyata kenyataannya tidak hanya cukup pada 4 jam itu sendiri. Nah, sampai iya sekarang betul. saya sudah pada bagian akhir dari pembelajaran berdiferensiasi, tapi persiapan maksudnya membuat dokumen-dokumen bukti fisiknya itu belum saya laksanakan. Itu sih, Bu, Oh nampaknya gitu. memang, pembelajaran berdiferensiasi itu malah prioritasnya yang ketiga menurut saya. Gitu, Bu. Iya, betul sekali. Karena kita bicara realistis saja ya Bu ya. Iya, Realistis betul sebagai ibu sekali. rumah tangga, realistis sebagai guru dan yang Iya. punya tugas utama itu. Iya. Yang pasti kalau rumah tangga itu harus setiap hari rutinitas itu ya, Bu. Betul. Nggak bisa Betul, di berarti pandai-pandai kita membagi waktu terutama. Oke. iya, betul. Betul. Baik. Untuk segala aktivitas rutinitas yang sudah Ibu lakukan, berarti memang sudah terbiasa ya. Itu semua sudah terbiasa dilakukan gitu ya, Bu ya. Kalau ke rumah tanggaan iya harus. Iya. Untuk yang kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu memang sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu alangkah baiknya kita lakukannya tidak hanya pada satu momen tertentu, tapi memang apa ya
kontinuitas gitu dengan murid-murid kita yang ada di kelas. Karena itu kan kalau kita melaksanakan pembelajaran toh juga setiap hari. Kenapa tidak kita buat berdiferensiasi apa yang kita lakukan setiap hari? Kan gitu ya, Bu ya? Iya betul sekali bahwa PMM Hmm. itu sebenarnya memang kontinuitas dan sebenarnya sudah saya terapkan Bu, minimal walaupun berdiferensiasinya baru sebatas pada diferensiasi konten. Cuman ya Ya, itu tadi, kalau saya mengejar untuk yang ke PMM-nya kan, saya memang harus membuatnya lebih detail ya. ya betul. Iya. Betul sekali. Nggih. Baik Bu, mungkin untuk tentang rencana aksi pembelajaran sudah cukup saya tangkap, dan saya juga setuju apa ya dengan yang disampaikan Bu Nur Fitriah. Untuk selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab. Eee, dari semua yang tadi Ibu sampaikan, yang kita rundingkan, itu mana yang bisa segera dilaksanakan? Yang segera dilaksanakan ya tadi Bu, saya harus membuat soal dulu sih nampaknya. Kemudian kalau Iya, sudah soal kelas 7 dan 8 selesai, mungkin saya akan membuat rencana KOCE ya, rencana iya, KOCE untuk teman saya. Nah, nanti kalaupun seandainya sudah KOCE untuk teman saya itu berlangsung, sebenarnya salah satu kendalanya itu tadi, saya inginnya mengejar waktu masih pembelajaran KBM aktif gitu, karena kalau sudah PAS kan KBM-nya sudah tidak aktif lagi. iya, Mungkin betul. momen untuk pembelajaran atau observasi akan hilang gitu. Tapi nampaknya mungkin saya bisa antisipasi dengan, ya mungkin membuat semacam simulasi mengajar saja mungkin nanti, seperti itu Bu. Baru nanti kalau sudah ada waktu yang slow, mungkin saya bisa lebih fokus ke pembelajaran berdiferensiasinya, terkhusus untuk membuat atau dilaporkan ke dalam PMM aksi nyata. Oke, ya. Kalau saya juga, menyampaikan juga sama serupa seperti yang, Bu Nur sampaikan. Jadi ini kan Ibu terkhusus pada mata pelajaran IPS ya? Ya, Ya, insya Allah bisa lebih lebih fokus nanti kalau pembelajaran berdiferensiasi itu sudah bisa Bu Nur laksanakan setiap hari, bukan setiap hari tapi sebenarnya berkontinu ketika melakukan pembelajaran, itu insya Allah semuanya tanpa perlu persiapan yang terlalu banyak pun itu akan tetap terlaksana gitu. Dan untuk apa ya istilahnya dokumentasinya itu baru kita Bu Nur bisa sampaikan ke PMM dengan berbagi ke seluruh Indonesia dan itu luar biasa sekali. Insya Allah nanti saya bisa menjadikan apa yang Bu Nur laksanakan itu bisa saya contoh juga untuk di jenjang saya di sekolah dasar gitu. Baik, untuk yang tadi benar sampaikan bahwa yang pertama adalah membuat soal dulu, kemudian segala hal yang berkaitan dengan evaluasi peserta didik. Kapan Ibu akan memulai melaksanakan itu? mungkin setelah setelah melaksanakan berdua, setelah melaksanakan coaching ini saya mungkin harus sudah punya inisiatif untuk membuatnya Bu. Tapi apabila mungkin nanti ngantuk, saya mungkin baru memulainya pada besok hari. Oke. Kalau untuk membuat soal sendiri ada kesulitan nggak, Bu? Tidak Bu, cuman, nampaknya kemarin saya dapat masukan dari Pak Kepala Sekolah bahwa untuk membuat soal itu sebaiknya soal-soal yang hot, dalam artian mungkin ada Hmm. wacana dulu, baru anak-anak dibuatkan soal, tidak seperti, eee, soal-soal pada umumnya yang dulu seperti itu. Jadi, untuk membuat soal itu saya harus memodifikasi terlebih dahulu. Ditambah lagi, untuk menuliskan jawaban, saya harus menuliskannya pada link yang sudah disediakan, karena ini sifatnya semi online gitu, Bu. Oh, iya iya. Ya. Kalau untuk penyusunan soal sendiri, apakah tidak ada istilahnya dalam satu komunitas praktisi Bu Nur, misalnya MGMP atau itu tidak membuat soal secara bersama-sama? Seperti kalau di jenjang saya di sekolah dasar itu kan kita dalam satu forum KKG itu membuat soal sesuai dengan mapel jatahnya. Kalau saya kebetulan sering matematika ya, saya membuat matematika, kemudian teman saya ada yang membuat IPA, IPS dan sebagainya. Apakah tidak ada kerjasama seperti itu? Apakah Bu Nur itu membuat soal untuk siswa-siswa di sekolah Bu Nur sendiri atau juga untuk satu wilayah misalnya kayak gitu? Kalau dulu MGMP ada sih, Bu, tapi waktu kurikulum 13, tapi kan sekarang itu kurikulum merdeka.
Sehingga ya kebijakan terkait soal dan lain sebagainya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Seperti Oh itu. gitu, nggih. Oke, kebetulan kalau di SD itu masih bersama-sama membuatnya. Jadi satu wilayah Kapanewon itu soalnya sama gitu, Bu. Ya. Nggih. Baik Bu, mungkin, itu saja yang terakhir dari, sesi kucing hari ini adalah pertanyaan saya kesimpulannya, apa yang bisa kita, tarik dari percakapan kita pada kesempatan malam hari ini? Jadi yang bisa saya tarik dari coach kita kali ini menurut saya bahwa saya harus dengan berbagai seabrek kegiatan saya harus memiliki prioritas. Nah, Ya, prioritas yang harus saya utamakan yaitu adalah saya harus membuat soal dulu, kemudian nanti meng-coach atau mensupervisi teman, dan baru nanti saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terkhusus untuk melaksanakan aksi nyata di PMM. Seperti itu, Bu. oke. Ya, baik. Oke, saya juga setuju. Mungkin itu Bu, sesi kucing kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih banyak Bu Nur sudah menjadi partner yang kucing yang luar biasa. Kita bisa Sama-sama. saling bertukar pendapat, sharing ria gitu. Kalau ada hal-hal yang bisa kita bicarakan mungkin bisa di lain kesempatan kita sambung kembali. Itu ya Bu. Terima Oke. kasih. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nana. Nggih. Monggo Pak Alam, sampun Pak Alam. Nunggu yang lain mungkin. Oke, silakan. Sudah selesai. Halo, Pak. Silakan. Pak Alam suaranya kecil sekali. Apakah itu tertuju pada kita atau bukan itu? Sibuk minta tolong. Pak Bu Fitia, Bu Marina udah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, boleh ke ruang boleh ke ruang utama Bu Fitria sama Bu Marina, silakan. Oh ya, Bu baik Marina, Pak. Iya, Pak. Make sure rekamannya ini apa di close supaya nanti nggak lupa. Bu Nur Fitria yang merekam silakan. ya, Bu. Bu Nur Fitria tadi direkam toh, Bu? Aduh, nggak kedengeran. Bu, mic-nya mungkin. Ngerekam nggak, Bu, tadi, Bu? Oke, saya rekam, Pak. Saya tulis dulu ibaratnya rekamannya ya. Oke, baik. Kalau nggak ngerekam, ulang lagi. Diulang. Sudah saya rekam, Pak. Semoga bisa terkirim ke Google Drive-nya dengan. Oke. Yang lainnya silakan dicolek, Bu. Oke. Bu Putri udah keluar? Putri Pareka, Pak Ari. Oke. Kembali ke room utama itu yang baru satu tadi ya, Bu? Iya, yang satu tadi sesi praktek, Bu. Oke. Sesinya di mana sih? Kita tadi ada bisa kita live dari Iya, bisa kita live dari ruangan ini, Bu? Bisa. Saya jadi silakan. Live aja ya. Live aja. Kita live ya, Bu? Ya. Ya. Luar biasa. Thank you, Bu. Kok jadi dua? Iya, Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Yang direkam yang mana ya? Saya kerekam ini. Direkam. Ini Pak Dhani